dengan media matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai fungsi eksponen atau perpangkatan. Wahyu adalah seorang vlogger pemula yang mengupload video aktivitas teknik melalui channel YouTube untuk mengembangkan bakat fotografinya. Kualitas konten juga dapat diukur dari seberapa banyak subscriber di channelnya. Menurut prediksi di channelnya, banyaknya subscriber terus meningkat mengikuti fungsi fx sama dengan 4 pangkat x. Dengan fx menyatakan banyaknya subscriber dan x menyatakan rentang waktu dalam bulan dari awal channelnya dibuat. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama. Ketika awal mula, nilai x adalah 0, sehingga banyaknya subscriber cuma 1 saja. Setelah 1 bulan, nilai x adalah 1, sehingga banyaknya subscriber menjadi 4. Setelah 2 bulan, nilai x adalah 2, sehingga banyaknya subscriber menjadi 16. Setelah 3 bulan, nilai x adalah 3, sehingga banyaknya subscriber menjadi 64. Setelah 4 bulan, nilai x adalah 4, sehingga banyaknya subscriber menjadi 255. Setelah 5 bulan, nilai x adalah 5, sehingga banyaknya subscriber menjadi 1024. Lumayan juga ya, hanya butuh 5 bulan saja Wahyu memperoleh lebih dari 1000 subscriber. Mudah-mudahan channelnya berkembang dan skill fotografinya pun meningkat. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kali ini kita akan belajar logaritma sebagai kebalikan dari eksponen. Setelah membaca iklan mobil yang ada di majalah, sepertinya Pak Doni tertarik dan berencana membelinya. Tapi sayang, harga barunya sangat mahal, yaitu Rp488.281.250. Tentu saja uang yang ada di dalam tabungannya tidak cukup untuk membeli mobil baru ini. Alternatif lain, Pak Doni bisa membeli mobil bekas dengan tipe yang sama. Harga bekas untuk mobil ini diperkirakan mengalami penurunan 20% per tahun. Itu artinya bahwa harga mobil ini setelah N tahun pemakaian menjadi M0 dikali 1 dikurangi B pangkat M. Dengan M0 adalah harga mula-mula dan B adalah penurunan harganya. Pak Doni akan menunggu sampai harga mobil itu menjadi 160 juta rupiah. Setelah ia mengetahui penurunan harga per tahunnya yang cukup besar, yaitu 20% atau 0,2. Dari persamaan eksponen ini, kita gunakan bentuk logaritma untuk menentukan nilai n. Nilai n adalah logaritma dengan bilangan pokok 0,8 dari 0,32768. Dengan bantuan kalkulator, kita dapatkan nilai n yaitu 5. Yang artinya bahwa setelah 5 tahun pemakaian, harga mobil tersebut akan turun dari 488 juta rupiah menjadi 160 juta rupiah. Mudah-mudahan Pak Doni sabar ya menunggunya.
pelajari dan kamu diskusikan. Dia untuk sikap nanti Bapak nilai juga sikapnya. Seperti itu pelajaran tadi, ada sikap ingin tahu, jujur, kerjasama dan lain sebagainya. Dan untuk keterampilan Bapak lihat juga nanti prakteknya ke depan bagaimana menjelaskannya. Ya, kita mulai saja. Bapak bagi kelompoknya tadi sudah ada 4. Satu kelompok ada 4 orang. Ya, silakan diskusikan. Bapak kasih waktu 30 menit mendiskusikannya. Silakan. Ya, ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ini kan ada kan 25 Juli, satu orang COVID-19. Karena kondisi sehat dan tanpa gejala, dia tidak dikarantina, ya kan? Apabila satu orang tersebut diperkirakan satu orang positif bertemu dengan 50 orang. Satu orang tuh bertemu dengan 50 orang. Karena ini masa COVID-19 nih. Hati-hati. Nah, bertemu dengan 50 orang dalam sehari dengan resiko penularan 1%. Berapa jumlah orang positif COVID-19 pada hari ke-7? Jadi ini rumus N0 ya. N0 100. Ya kan? 1 tambah R kali P. R-nya kan 50 orang, ketemu kan 50 orang. Ya kan? Ya. 50 orang R-nya kan. P-nya 1%. Tingkat penularannya 1%. Kalikan ya. R kali P 50 kali 0,01. 0, benar? 0,5. Ya kan? Ya dah. 0,5 kan? Nah, kemudian tambahkan ini, masukkan ke rumus ini. N0 kurung 1 tambah R kali P. R kali P kan 0,5 tadi. 1 tambah 0,5 berapa? Tambah 0,5 itu berapa? 1. Nah, 1,5 kan ini. Kemudian 100 ini kalikan 1,5, cari dulu pangkat 7. Nah, coba Bapak ajarkan cara mencari pangkat tuh. Nah, gini ya. Berapa tuh? 1,5. Nah, begini ya. 1,5 pangkat berapa tuh? 7 kan? Jadi kliknya. Mana tutup dulu? Paham tak? Paham, Pak. Nah, baru kalikan 100. Coba kalikan 100. 100. Nah, berapa? 1,7. Ya kan? Ya kan? Betul. Itu jalannya. Itu nilai N. Satu tambah P per 100 pangkat T. Dengan
Ini kan Bejo, seorang pedagang gawai. Sejak tahun 2010 dia melihat peluang penjualan gawai itu kan. Menyebabkan harga gawai kan dari tahun ke tahun kan menurun dah. Misalnya contohnya Bejo ini iPhone 5 64 GB dengan harga 9 juta. Namun karena setiap 6 bulan, 1 tahun kan 2 periode, 6 bulan, tahun kan 2 kali 6 bulan kan 12 bulan kan? Harga mengalami penurunan sebesar 5%, maka harga jual iPhone pada baru S5 pada saat sekarang tahun berapa? 2021. Jadi berapa tahun tuh? Berapa tahun tuh? Hah? Dari 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 8 tahun. Nah itulah periode 16. 8 kali 2 kan 16 ya? Nah, berarti periodenya 16. 8 kali 2. 2014 dah, 15 dah, 16, 17, 18. 8 tahun kan? Nah ini peluruan. Nah, baru masuk ke rumusnya tadi. PT sama dengan V0 1 kurang ini 5% ini kan penurunannya 0,05 ya, pangkat 16 ya kan, 9 juta kali 1 kurang 0,05 berapa? Hah? Berapa? Coba cari kalkulator berapa? PT sama dengan P0 kali 1 kurang I pangkat T. P0 berapa? 9 juta kan? 1 kurang 0,05 pangkat 16. 1 kurang 0,05 berapa? 0,95 kan? Ya? Kurang kan peluruhan. Ini bacanya peluruhan Pak ya? Ya, ini P8. P8 ini maksudnya 8 tahun. Ini kan kurang terus ya? Ya, berarti Penurunan. 0,1695 kan? Satu bulan. Kurang ini nah. Kan itu 0,95 kan? Nah, dipangkatkan 16. Coba pangkat 16. Kalkulator ilmiah mana? Ilmiah. Mana? Mana ilmiah? Berapa tuh? 0,95. Pangkat ini Bang. Ini dulu. 0,44 berapa tadi? Ini 44 12 sama kan? 66 68. Nah, baru kalikan 9 juta. Kalikan 9 juta. Kalikan 9 juta berapa tuh? Nah, itulah harga iPhone sekarang. Makin lama makin murah dia. Ini uang 160.324. Kalau di bank biasanya kan koma-koma. Kan bulat kan? Kan koma-koma kan pernah. Kan? 164,54. Ya. Karena waktunya sudah habis 30 menit. Presentasi kelompok kita mulai dari kelompok 1, silakan. 2 orang aja silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Silakan ditulis.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Agustia Rizky dan sebelah saya Rian Akbar, Puput, dan Rafli. Tanggal 25 Juli, terdapat 100 orang positif COVID-19 di kota Jambi karena kondisi masih sehat dan tanpa gejala. Apabila 100 orang tersebut, maka diperkirakan 1 orang positif akan bertemu dengan 50 orang dalam sehari. Dengan risiko penularan 1%, berapa jumlah orang positif COVID pada hari ke-7? Diketahui S0 sama dengan 100, P sama dengan 1% sama dengan 0,01, R sama dengan 50, L sama dengan P kali R yang sama dengan 0,01 dikali M sama dengan 0,5. Ditanya N sama dengan NC, NO 0, 1 tambah R dikali P tutup kurung T. NC sama dengan 100 sama dengan 1 tambah 0,5 tutup kurung 7. Jadi banyak orang positif COVID-19 setelah hari ke-7 adalah 1.709 orang. Demikianlah presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Ada pertanyaan dari kelompok 2, 3 atau 4, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Dari kelompok 1, silakan. Ya, dari kelompok 4, silakan. Dari Desta, ya. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Kenapa dikalikan 0,01 dikali 50? Kenapa tak langsung ambil 0,01 saja? 2. Bagaimana pembulatan 1708,59 375 menjadi 1709? Ya, itu pertanyaan dari kelompok 4. Silakan dari kelompok 1 juga pertanyaan dari kelompok 4. Silakan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Karena sama dengan lakukan satuan waktu, jadi kita kalikan persentase dengan banyak orang yang ketemu orang COVID-19. Kedua, kalau pembulatan 5, 6, 7, 8, dan 9 tambahkan satu angka. Kalau hari, kalau 1, 2, 3, dan 4 dihilangkan. Pertanyaannya kan, kenapa ini dikalikan? Ini P kali R ya. P-nya kan 1%, 0,01 dikali R. R ini banyak orang ketemu COVID-19. Ini 50 dan N. Jadi 0,01 kali 50 berapa tuh? 0,5. Jadi kita kalikan, kalau langsung diambil 0,01. Ya, gitu ya kelompok 4. Kemudian pembulatan itu kan hasilnya ini 1708,59357. Ini pembulatan, kalau angka ini 5, belakang 8, 9, ditambahkan sebelah kirinya 1. Ini 8 kan? Tambah 1 berapa?
itulah 9. Jadi ini hilang semua. Ini hilang dari 0 semua. Jadi 1708,5935 itu menjadi 1709 orang. Jadi yang banyak orang yang terkena COVID-19 pada waktu 7 hari 1709 orang. Dan juga ini ada kesalahan ini. Ini pangkatnya ya. Pangkat 7 ini. Ya. Ya, silakan. Tutup lah. Atau ada pertanyaan lagi? Dari kelompok lain, kelompok 2 dan 3? Tidak ada. Ya, silakan ditutup. Baiklah, sekian dari kelompok kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada kelompok 1. Beri aplaus kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. 2 orang lagi yang wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Penyanyi Maharani. Di sebelah saya ada Adik Uda, lalu Fajar Uda, dan saudara. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok 1. Soalnya, Bejo seorang pedagang gawai sejak tahun 2010. Ia melihat peluang penjualan gawai karena perkembangan teknologi yang begitu besar. Namun, hal ini juga mengakibatkan harga gawai dari tahun ke tahun semakin menurun. Sebagai contoh, Bejo menjual iPhone 5s 64GB pada akhir tahun 2013 dengan harga 9 juta. Namun karena setiap 6 bulan atau 1 tahun 2 periode, harga mengalami penurunan sebesar 5%, maka harga jual iPhone 5s sekarang adalah diketahui PO sama dengan 9 juta, I sama dengan 5% atau 0,05, T sama dengan 16 atau 8 tahun 16 periode. Ditanya P8, jawab PT sama dengan PO dalam kurung 1 kurang I pangkat P sama dengan 9 juta dalam kurung 1,05 kuadrat 16 sama dengan 9 juta dalam kurung 0,95 pangkat 16 sama dengan 9 juta kali 0,4412668. Didapatlah harga iPhone 8 tahun 16 periode dengan harga Rp3.961.140. Terima kasih. Ya, itu ya hasil diskusi kelompok 2. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1, 3, atau 4 mengenai hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Yang pertama, bagaimana menentukan ini soal peluruhan dan ini soal pertumbuhan? Dan yang kedua, dapat 0,35
9, 6, 3, 4, 1, 2, 4 dari mana? Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari kelompok 1 telah mendengarkan dari kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 1 perwakilan dari kelompok. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaan pertama yaitu kalau pertambahan kuantitas sama dengan pertumbuhan, kalau berkurang kuantitas sama dengan pertumbuhan. Pertanyaan kedua, dalam kurung 1 kurang 0,12 maka 8 sama dengan 0,88 sama dengan 0,3599325. Nah, itu jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok? Jawaban dari kelompok 2 bagaimana dari kelompok 1? Itu mungkin Bapak jelaskan lagi. Kalau dia pertumbuhan seperti soal tadi nomor 1 kan COVID-19 kan bertambah terus kan? Nah, itu pertumbuhan. Atau jumlah penduduk kan bertambah terus kan? Nah, berbeda dengan kelompok 2 ini. 2 ini harga ponsel atau harga HP. Harga HP kan makin lama kan dia makin turun. Bukan lama makin mahal. Dia makin lama makin turun. Kalau ini belinya 9 juta dari tahun 2013, 8 tahun kemudian harganya sudah turun menjadi 3.961.000. Itu namanya. Dan juga Bapak sampaikan lagi kalau dia pertumbuhan ini tambah TT sama dengan P0 kurung 1 tambah I tambah T. Itu kalau pertumbuhan. Tapi kalau peluruhan ya ini kurang TT sama dengan P0 kurung 1 kurang I maka T. Nah itu aja kalau pertumbuhan. Baiklah, itu saja hasil diskusi dari kelompok 2. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dari kelompok 2 berikan aku kepada kelompok 2. Selanjutnya dari kelompok 3, silakan. Ya, nak, ya, silakan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Gia dan sebelah saya Irwan, Astri Angelita, Nurmala Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. 8 per 13 2x kuadrat tambah 5x min 12 sama dengan 1. 8 per 13 2x kuadrat tambah 5x min 12 sama dengan 8 per 13 pangkat 0. 2x kuadrat tambah 5x sama dengan min 12 sama dengan 0. Setengah 2x tambah 8 2x min 3 sama dengan 0.
2x tambah 8 sama dengan 0. 2x min 3 sama dengan 0. 2x sama dengan min 8. X sama dengan min 4. 2x sama dengan 3. X sama dengan 3/2. Hasil penyelesaiannya adalah min 4 dan 3/2. Nomor 2 logaritma 2x tambah 4x sama dengan 5. 2 logaritma 2x x kuadrat tambah 4x sama dengan 2 logaritma 32. X kuadrat tambah 4 x min 32 sama dengan 0. X tambah 8 x min 4 sama dengan 0. X sama dengan min 8, X sama dengan 4. Hasil penyelesaiannya adalah min 8 dan 4. Nah, itulah ya dari kelompok 3 memperhatikan hasil diskusi. Silakan dari kelompok lain yang mau bertanya, mau komentar, silakan. Dari kelompok 2. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana cara memanfaatkan 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 12 sama dengan 0? Saya Srindita. Jawaban pertanyaan dari kelompok 2. 2 kali pangkat 2 tambah 5 kali kurang 12 sama dengan 0. 1/2 sama dalam kurung 2 kali tambah 8 tutup kurung kali kurang x min 4 kali sama dengan 3/2. 2 logaritma dalam kurung kali pangkat 2 tambah 4 kali tutup kurung sama dengan 5. 2 logaritma sama dalam kurung kali 2 tambah 4 kali tutup kurung sama dengan 2 logaritma. Inilah jawaban dari saya. Ini cara belajar. Ini kan 2x kuadrat tambah 5x kurang 12 sama dengan 0 ya. Kita buat di tengah ini. Atau tidak apa-apa langsung 2 boleh. Ini caranya. Ini kan 2x, kalau ini 2x, ini 2x juga. Kalau mau cari angka di sini, kalau dijumlahkan 5. Kalau dikali 2 kali 12 berapa? Ini 24. Nah, cari angkanya. Kalau dijumlahkan 5, kalau dikali 24 berapa? Ini kan 8 dan min 8 tambah min 3 kan 5 ya? Atau 8 tambah 3 kan 5. 8 kali min 3 berapa? 24. Di sini 8, di sini min 3. Boleh juga di sini min 3 ini 8. Tukar musik dong, itu caranya ya. Ya, itu yang mungkin. Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 menanyakan dan memperhatikan diskusi kelompok. Fokus pada kelompok 3. Pada kelompok 4, silakan. Kelompok terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 4 beranggota 4 orang, yaitu saya Genta Dirianda, Fanimatu Zahra, Wia Rizky Amalia,
Nabian Fitri. Kepada Fatimah Zahra kami persilakan. Uang rupiah ditabung dengan bunga jumlah persen per tahun. Jumlah uang salah satu tahun menjadi rupiah dengan H sama dengan M dan kurung 1 tambah P kurung pangkat T dengan P 10 dan T 5. Diketahui M sama dengan 100.000 rupiah, P sama dengan 10, T sama dengan 5. Ditanya nilai H. Jawab H sama dengan M dan kurung 1 tambah P per 100 kurung pangkat T. H sama dengan 100 dan kurung 1 tambah 10 per 100 kurung pangkat 5. A 100 dan kurung 1,1 kurung pangkat 5. Log H sama dengan log 100 tambah 5 log 1,1 sama dengan 9 tambah 5 dan kurung 0,091 kurung. H sama dengan 5 pangkat 5,205. Jadi jumlah tabungan selama 5 tahun SP 1.660.324,54. Ya, demikian ya dari kelompok 4 menyajikan hasil diskusinya. Dari kelompok 1, 2, dan 3 silakan. Mau bertanya? Di sini saya akan bertanya, bagaimana mencari H sama dengan 160,324, M dari log H sama dengan 5.200. Menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Caranya, kita gunakan kalkulator ilmiah kilogram, terus tekan 5.200. Ya dan gunakan kalkulator. Mungkin Bapak tambah lagi. Ini bukan 9 ya. Log 100.000 berapa? Atau 5 bukan 9 ya. Ini log H ya. Ini log H sama dengan ini ditambahkan 5 tambah 5 0,01 dapat ini. Baru dicari H nya. Ini kan masih ada log. H nya gunakan kalkulator tadi. Dapatnya ini 160.000. Berapa tadi? 324,54. Nah, ini uangnya. Jadi uangnya selama 5 tahun menjadi selama 5 tahun kan? Menjadi 160.324,54. Pak, ini kenapa berkoma-koma? Ini kan pakai kalkulator. Ya, jadi banyak koma-komanya. Bulatkan aja. Ini 160.324 rupiah. Bulatkan. Itu yang sebenarnya jawaban dari dan penjelasan dari Bapak.
Silakan Pak. Sekian, terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Beri aplaus kepada kelompok 4. Ayo semangat lagi, ini sudah selesai. Tapi kita breaking dulu ya. Matematika yang aku suka. Sekolah kita makin jaya. Betul. Pak, 1, 2, 3. Matematika Matematika yang aku suka. Sekolah kita makin jaya. Matematika yang aku suka. Sekolah kita selesai ya pembelajaran ini. Kita tutup. Sebelum kita tutup, kita merangkum dulu pembelajaran ini. Silakan salah seorang menyampaikan rangkuman pembelajaran ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah persamaan eksponen sama dengan suatu persamaan yang pangkatnya berbentuk variabel. Contoh, 2 pangkat 3x sama dengan 2 pangkat 2x tambah 1. Persamaan logaritma adalah suatu persamaan yang pangkatnya 2 log x. Eksponen 2 logaritma banyak penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pertumbuhan 2 keluhan atau bunga majemuk, pertumbuhan populasi, investasi emas tanah, pertambahan COVID-19. Sekian dari saya untuk kesimpulan belajar hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan rangkuman kesimpulan dari pembelajaran ini. Sebelum kita tutup, kita salah seorang melakukan refleksi kesimpulan. Apa yang kamu pelajari ini, apa yang paling kamu sukai, dan apa yang paling kamu pahami dalam pembelajaran ini. Silakan. Yang saya pelajari hari ini adalah persamaan ekspresi dan persamaan eksponensial dan eksponensial dan yang saya pelajari hari ini adalah persamaan eksponen dan persamaan lingkaran lingkaran. persamaan eksponen dan persamaan logaritma Dan persamaan logaritma dan penerapan. Yang paling saya sukai dari pembelajaran ini adalah ini dengan kepakaran. Yang belum saya pahami dari pembelajaran ini perpakatan eksponen. Terima kasih kepada teman-teman. Untuk tugas nanti Bapak berikan yang di akhir pembelajaran dalam bentuk kuis ataupun latihan di buku paketnya. Dan tugasnya nanti dikumpulkan minggu depan. Tugasnya nanti ada salah soal mengenai persamaan eksponen dan persamaan logaritma. Nanti kamu cari jawabannya. Nanti Bapak nilai dulu. Nah, selanjutnya adalah nanti kita belajar tentang untuk pertemuan selanjutnya. Nanti kita belajar tentang untuk pertemuan selanjutnya nanti kita belajar tentang persamaan eksponen dan persamaan logaritma. Kalau ini kan persamaan eksponen dan persamaan logaritma. Jadi itu kamu mempersiapkan diri untuk lebih paham lagi dan lebih belajar lagi dengan cara baca-baca dan mencoba-coba soal-soal yang ada di buku paket. Selanjutnya adalah analisis kelebihan dan kekurangan pembelajaran hari ini. Silakan. Analisis kelebihan dan kekurangan pada pelajaran ini. Analisis kelebihan dan kekurangan pembelajaran hari ini. Kelebihannya, kami dapat mengerti dan bisa belajar berdiskusi. Kekurangannya, kurang sedikit memahami materi. Terima kasih. Dan terima kasih kepada teman semua. Berarti pada saatnya kita
untuk pelajarannya. Untuk itu Bapak minta dulu salah seorang untuk memimpin doa. Semoga bisa memahami dan mengerti pelajaran hari ini dan bisa sampai ke rumah dengan selamat. Ya, silakan. Duduk siap, Rap. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Demikian ya dalam belajar ini, maka akhiri saja. Billahi taufiq wal hidayah.